Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali di Talk of the Day. Kali ini episode 4, masih bersama saya Dwika Putra dan Yoris Sebastian. Yoris Sebastian tentu saja. Gue lupa loh kita terakhir bahas apa sebenarnya. Tapi kalau yang kali ini bahasannya, beritanya sih mungkin nggak terlalu lama. Belum terlalu lama gitu ya, tapi masih berasa. Yang menarik adalah menurut gue, berita atau fenomena yang mau kita bahas ini slow burn. Diomongin paling nggak udah dari 10-15 tahun yang lalu, kayaknya pelan-pelan makin ke sekarang makin kelihatan hasilnya, terutama setelah berita yang kemarin. Apa sih? The downfall of bookstores. Sebenarnya mungkin bukan cuma bookstores, bisa diluasin kalau kita mau luasin sampai ke print, media dan sebagainya, itu bisa lebih panjang lagi, tapi gue mau spesifik yang bookstores dulu. Kabar terbaru di bulan lalu ya, Mei kalau nggak salah, Mei atau April, adalah ada sebuah chain bookstore, salah satu chain bookstore terbesar di Indonesia yang gulung tikar. Gulung tikar atau tutup rolling door lah, lebih tepatnya lah. Mereka udah nggak pakai tikar jualan ya kan. Ini apa nih kira-kira yang mesti kita ambil dari pelajaran ini, Pak? Bang, kenapa jadi bang? Gimana? Ya, jadi yang pertama yaitu kan memang ini salah satu contoh klasik bagaimana bisnis kan harus berevolusi. Yes. Gitu kan. Jadi benar selama ini udah dibahas gitu, dan kenapa mungkin jadi heboh banget dalam beberapa bulan terakhir ini karena dua brand. Satu brand yang cukup legend gitu ya, bahkan Gunung Agung ini hadir sebelum Gramedia. Jadi sebenarnya Gramedia tuh yang follower gitu kan. Dan satu lagi Books and Beyond yang sebenarnya itu dimiliki oleh mall chain. Mall chain. Kan dia brandnya sih bikin sendiri lokal ya, tapi sebenarnya kan punya dia juga ya. Jadi sebenarnya chance untuk tutupnya itu lebih kecil karena yang punya buku sama yang punya mall tuh sama sebenarnya gitu ya. Nah itu mungkin menjadi heboh karena yang satu itu sudah closing down, sekarang lagi closing sale, yang satu lagi di akhir tahun akan tutup, jadi mungkin bertahap gitu ya, karena menyelesaikan sewa dan lain sebagainya. Sementara kalau yang ini kan dia yang punya juga, jadi bisa langsung tutup gitu. Tapi intinya ya sudah begitu banyak contoh, baru kali ini mungkin kita fokusnya jadinya ke bookstores gitu ya, ketidakberhasilan untuk berevolusi gitu loh. Dan kalau menurut gue sendiri sebenarnya ya di luar negeri, gue sempat posting juga di Instagram, ada banyak sekali toko buku yang bertahan, baik toko buku besar yang legend gitu ya, karena mereka evolusinya cakep, dan ada juga malah toko-toko buku kecil yang independent stores ini malah booming gitu ya. Nah ini jadi sebuah hal yang menarik sebenarnya, bahwa kalau kita mau belajar inspirasinya ya harusnya sih masih banyak peluang. Sebenarnya menarik sih, tadi ketika kita ngomong soal Gunung Agung dan Books and Beyond itu, kebetulan saya dulu kan dekat dengan si yang chain store tadi, yang chain mall tadi gitu ya, yang miliknya mall chain tadi gitu. Menarik ngelihat gimana sebenarnya Gunung Agung itu quote unquote purist gitu ya, tetap jualan buku. Ya memang lah, bagaimanapun akhirnya ada stationery, ada sedikit toys di sana, educational toys dan lain sebagainya. Sedangkan Books and Beyond ini di beberapa tempat malah ada kafenya, seingat gue kalau nggak salah gitu ya, ada tempat nongkrongnya lah gitu, untuk mengemulate ya, kalau istilah kerennya gitu ya, mengemulate apa yang dilakukan di luar negeri. Tempat buku itu bukan cuma jualan, tapi dia reading corner dan sebagainya gitu. Dan gue juga ingat kalau ngomong soal Books and Beyond dengan pendekatan kafenya, dulu ada almarhum Richard kalau ingat ya, betul. Bikin reading room namanya, terus juga sempat bikin satu lagi, saya lupa, sorry namanya apa. Tapi with the same concept, and sad to say it also didn't survive gitu. Sebenarnya apa sih kunciannya nih di mana sih gitu? Karena kalau dibilang sales kayaknya orang beli buku banyak-banyak aja gitu. Saya lihatnya seperti itu gitu. Apa sih sebenarnya gitu? Iya, kalau di dunia kreatif tuh saya selalu nyebutnya sweet spot kan. Sweet spot. Gitu, karena kadang-kadang ya kayak tadi lah, all the ingredients kita bisa lihat kok di luar negeri. Kalaupun nggak beruntung bisa keluar negeri, ya setidaknya kita browsing, ya kan? Benar. Nah tapi sebenarnya ya finding the sweet spot gitu ya. Salah satunya menurut saya
menambahkan tadi QB juga ada Aksara. Oh ya, QB, Ya. Aksara juga. Ya kan, itu kan keren-keren, they have all the ingredients gitu ya. Tapi menurut gue yang dua ini terlalu niche. Sementara kalau yang toko buku yang lama-lama itu terlalu mass gitu loh. Jadi Belum ketemu sweet spotnya gitu. iya, dan kalau ngambil dari Instagram gue, itu gue bilang bahwa Amazon bikin bookstore. Kan kaget ya, Iya. gue foto gitu di toko buku, loh katanya toko buku mati. Malah dia bikin. Dia malah bikin. Tapi yang harus dicermati adalah waktu gue kesana itu ya, gue browsing di saat itu, di saat Amazon membuka toko buku kecil-kecil, ya bukan yang gede, itu Amazon sudah menguasai 51% pasar buku fisik di Amerika yang dijual secara online maupun buku digital yang dijual e-book yang dijual di Amazon. Artinya kalau kita masuk ke kurva yang early adopter segala macam, dia lagi mau masuk ke kurva berikutnya. Yes. Jadi dia istilahnya yang mungkin pengguna Amazon itu tuh yang di innovator, early adopters, early majority. Nah, dia pengen masuk lagi ke sini. Nah, masuk yang di belakang itu ada orang-orang yang zaman kita pakai pet gitu ya. Zaman kita pakai pet, ada teman-teman kita yang harus dipaksa karena kita mau tag baru dia pakai pet. Ada Path. Gue pikir iPad dan sebagainya. Path maksudnya. Iya. itu kan ada tuh sekian persen orang yang memang dia maunya belinya buku fisik. Dan pada saat dia ke toko buku, dia mau yang pasti-pasti aja, either itu bestseller atau top rating. Nah, pengalaman ini yang dibawa sama Amazon. Bestseller dia sama top rating dia ditaruh di toko buku kecil aja. Dan ini gue sampaikan ke teman-teman pemilik toko buku. Pulang dari Amerika, gue bilang, itu kuncinya. Lu ada di mana aja, dan bahkan mungkin menjadi sangat localized. Orang di sini ada additional sukanya apa. Tapi toko buku yang bisa masuk ke brick and mortar istilahnya, yang ke toko ada buku fisik gitu, itu adalah ya bestseller sama top rating. Kalau lu masih baru-baru, masih coba-coba, kalau perlu bahkan mungkin di Amerika, kalau gue berimajinasi sekarang, ya lu Kindle aja dulu. Kindle. Iya kan, nggak ada ongkos cetak. Benar. Everybody's happy. Pada saat lu udah, gila nih yang baca buku dia secara digital banyak banget, ini saatnya dan kalau nggak salah di Amerika bahkan sudah ada teknologi print on demand. Jadi lu bikin e-booknya aja. Di Indo pun ada. Tapi di Indonesia masih susah. Iya betul. Jadi misalnya, tapi ya masih susah betul. Iya kan, jadi maksudnya masalah internet segala macam ngirim filenya gitu ya. Padahal itu kan bagus ya menghidupi percetakan domestik gitu ya. Tapi ya di Indonesia untuk teknologi print on demand tuh masih repot. Gue kemarin ada satu project soalnya agak gagalnya di situ. Jadi orang pesan satuan langsung dicetak, nggak apa-apa harganya agak premium. Orangnya males. Satu-satu gitu. Nah, tapi kalau di Amerika satu, tapi kan kali ribuan. Satu title akhirnya percetakan lokalnya pada tetap hidup lah gitu. Oke. Kalau misalkan ya, tadi kita sempat ngebahas juga soal niche market gitu ya. Ini gue tahu ini udah agak sedikit melenceng dari topik, tapi gue rasa masih ada nyambungnya. Bazar buku. Ya, let's say Big Bad Wolf. Yes. Right? Yeah. Sejak pandemi sih saya merasa animonya menurun. Secara angka sales mungkin tetap, tapi karena pas pandemi mereka harus bergeser ada online-nya juga. Mungkin jadi ada orang-orang yang belanjanya online. Gue nggak berani ngomong soal angka. Gue belanja online. Iya, gue nggak berani ngomong soal angka. Tapi gue pribadi jujur ketika gue ke Big Bad Wolf, yang gue cari experience-nya. Iya. Gitu. Experience, ngelihat buku sekian banyak. Oh, ada tipenya dia bilang inspiration, ada buku religion, ada buku self-help dan lain sebagainya. Dan gue ngelihat buku-buku yang never in my wildest dreams gue bakalan searching dengan keyword itu, tapi akhirnya gue beli gitu. Beberapa bahkan ada di situ di rak itu tuh masih ada gitu yang bahkan belum gue buka karena pada saat itu gue beli dengan tujuan untuk gue mau kasih orang. Biasanya yang buku-buku populer tema Star Wars, tema Marvel, Marvel, nggak boleh sebut Marvel, salah. Tema-tema gitu-gitulah gitu, pop books, Manchester United, yang gue demen-demen aja Bapak Liverpool ya. Nah, saya tergantung pelatihnya. Ini saya bentar lagi mau tulis, tunggu aja di Instagram. Bagus, oke. Nah, terus, iya tapi maksudnya gue beli yang kayak gitu-gitu. Nah,
for some reason gitu ya, gue merasa ada pergeseran value. Gue nggak tahu, mungkin lo bisa elaborate lebih jauh gitu. Gue merasa ada pergeseran value. Contoh, zaman dulu gue ke Gramedia lah for example ya. Ini salah ya teman-teman, jangan ditiru ya. Gue ke Gramedia buka buku komik, baca di tempat. 20% lah gue beli kayak gitu. Karena waktu itu jujur aja nggak punya duit sejujurnya gitu. Jadi 20% of the time gue beli. Sisanya gue cuma buka, baca, balikin, taruh di belakang biar nggak ketahuan. Standar banget gitu. Karena zaman dulu belum ada CCTV waktu gue kecil kan gitu. Tapi sekarang gue ke, ya let's say tadi dia Books and Beyond gitu. Bukunya juga kesannya kok higher ups gitu ya. Bukan buku-buku yang gue bisa, yang tiba-tiba lihat, pengen beli deh gitu. Iya. Gue ngerasa ada pergeseran value itu gitu. Kayak yang tadi mungkin best selling, apa segalanya gitu. Do we have that kind of psychology? Do we have that kind of kayak, oh ini best seller, gue tertarik beli gitu. Sampai kan ada joke-nya kalau udah di Amerika ya. Kok semuanya New York Times best seller gitu? Emang ada berapa banyak yang best selling kan gitu kan? Semuanya ada label New York Times best seller itu gitu. Do we have that kind of psychology di Indonesia? Nah, kalau gue malah arahnya sebenarnya nggak tadi lu ngomong waktu lu kecil, lu baca di toko buku itu yang kalau lu ke Susaya misalnya yang di Jepang itu dibiarin sama dia. Bahkan kalau gue nih orang kreatif nih detik per detik tadi oke lah orang Indonesia mikirnya cuan gitu ya. Ya lu buku yang dibuka tempelin aja sponsor, gitu loh. Jadi memang ini buku-buku yang dibikin untuk terbuka. Don't say thank you to me, say thank you to the sponsor. Karena dia lo boleh baca bukunya. Ya kan? Nah, karena itu kan sebenarnya menciptakan reading habit. Ya kan? Kalau gue dulu balik lagi misalnya di Hard Rock Cafe, gue bikin Alec Monday, masuknya cuma 1 gelas first drink, bukan tiket. Itu untuk membiasakan habit. Karena gue yakin, kalau malam itu dia Coca-Cola panas, pada saat dia ada duit, dia akan spending. Masalahnya saat itu, dia hanya mampu beli 1 Coca-Cola for the whole night. Tapi nggak apa-apa, treat them with respect, dia akan menjadi future customer kita. Ya kan, nah sebenarnya itu yang kalau kita lihat di toko-toko buku di luar, dibiarin. Tapi udah ditulis memang, lo baca yang udah terbuka, kalau ada yang title lo mau baca belum terbuka, lo bilang ke orang yang bukain. Jadi memang diciptakan, karena kalau itu tercipta, reading habit, suatu hari mereka akan mau spending. Jadi secara psikologi sebenarnya kita harus bermain di situ. Dan yang disedihkan ini kan hampir semua karyawan lah ya, mungkin nggak semuanya pemilik gue udah temui ya toko buku. Semua karyawan-karyawan senior itu dulunya juga senang baca buku. Makanya mereka mau keep the industry alive lah ya. Tapi kenapa perasaannya kayak yang lu bilang tadi? Kita ke toko buku, kok kayaknya title-nya nggak cocok. Mungkin itu dulu untuk babak pertama. Cocok, soalnya mic gue lepas. Nah, kita lanjut ya. Jadi, tadi sebenarnya kita udah bahas tentang ini juga gitu ya. Menarik, dan memang pertanyaan selanjutnya menurut gue cocok dengan yang mau disampaikan gitu ya. The shift atau the switch of the value gitu. Beberapa research mengatakan kita sekarang katanya attention span udah under 5 seconds, ada yang bilang 1.8 seconds, ada yang bilang 6.5 seconds, terserah lah. Intinya, that's very small, right? Gitu. Gue kemarin cukup amazed ketika gue ke sebuah cafe, ada orang masih membawakan buku fisik dan membaca. Gitu. Berat lah gitu ya, gue pasti mikir gitu, aduh berat, terus dia tadi jalan kaki pasti panas dan sebagainya. Sedangkan saat ini everything's here. Very easy gitu ya. Klik, nyari, gue pengen tahu Yoris, who is Yoris misalnya gitu. Dan gue pengen cari kerjasama Yoris dengan brand A misalnya gitu. Gue bisa cari dan gue bisa cari tahu dan gue bisa dapet. Is that a factor? Sebenarnya tergantung makanya. Balik lagi ya tadi ya, kita ngobrol reading habit. Emang dari dulu Indonesia posisi rendah banget. Itu udah satu. Plus tadi kan, dari sisi toko-toko bukunya, mungkin tidak semuanya. Ya dulu sempat ada kok di Indonesia toko-toko buku yang boleh. Tapi kalau gue ke Singapura, gue ke Tokyo, gue ke New York, itu
kelihatan dibiarin orang-orang tuh baca buku nggak bayar istilahnya ya, lu baca aja, yang penting jangan ngambil ya kan. Jadi satu reading habit. Nah sekarang kita ngomong kalau misalnya tentang ya udah semuanya udah di handphone. Kalau gue bilang bisa yes bisa enggak, tergantung di negaranya dibikin habitnya seperti apa. Kalau gue pribadi, gue menginfluence orang, gue akan baca di handphone untuk kecepatan. Ya kan gue lagi ada project ini, biasa kliennya minta buru-buru, kalau gue nunggu beli buku itu lama. Jadi gue beli online, baca digital. Tapi untuk buku-buku yang gue suka, bahkan sekarang gue balik lagi langganan majalah. Ya kan, karena buat gue, majalah itu, satu ya, buku kita pegang. Majalah, ada beberapa majalah tuh yang di dalam satu majalah itu ada 10 lembarnya beda-beda. Jadi touchingnya beda. Nah itu buat reading experience buat gue. Experience ya. Ya kan, dan yang gue seneng dari majalah plus buku sebenarnya adalah kadang-kadang lu nemuin sesuatu yang nggak lu cari. Atau kalau di handphone ini kan kita masing-masing jadi kayak punya feed sendiri kan. Iya benar. Dia mempelajari lu kayak gimana, gue kayak gimana. Di majalah kan enggak. Majalah itu kan editorial. Ya kan, nah gue bisa jadi tahu Singapura, koran, gue juga masih baca koran, walaupun kalau koran karena repot ya ngirimnya, jadi gue bacanya secara digital di tablet. Gue jadi tahu Singapura itu walaupun dia tap water bisa diminum for free dari negara, tapi dia adalah negara dengan konsumsi air minum dalam kemasan tertinggi di dunia. Per kapitanya. Nah itu kan karena ada di koran ya datang aja. Jadi data yang gue nggak tahu gue butuh. Gitu. Iya, ya kan, karena sebenarnya ada jeleknya juga nih. Kalau kita cuma membaca apa yang menurut Google News yang buat kita banget. Jadi itunya harus kalau gue misalnya berada di industri penerbitan, gue harus punya tim yang mempersiapkan itu. Jadi harus ngebalance bahwa kita tuh tetap perlu loh reading pleasure, baca buku, pegang kertasnya. Nah itu tuh nggak ada kan. Mereka cuma fokus gimana caranya cari duit. Sehingga bahkan melupakan dulu mereka juga seneng baca buku. Sekarang yang penting kayak tadi kan, untuk mungkin toko buku yang survive adalah toko buku yang dalamnya udah kayak mall. Benar. Jual macem-macem. Tapi menurut gue menghilangkan makna dari situ. No shit to Gramedia ya, tapi ketika masuk Gramedia yang lu lihat pertama adalah buku jelas, sebelah kiri biasanya alat musik, sebelah kanan udah ada alat elektronik tuh, kalkulator dan lain sebagainya, buku yang banyak baru di belakang lagi gitu. Iya, jadi kita balikin, dan tadi ya kalau kita ngomong lagi kayak Gunung Agung yang tadi lu bilang kan purist, not even ada tempat buat kita bedah buku, padahal gue pengen banget bedah buku di Gunung Agung misalnya, tapi karena emang hampir setiap tempatnya gue lihat nggak ada tempatnya, ya gue nggak bikin. Bener juga sih, ya, hampir kan? Selalu di Gramedia sih. Ya, kayak gue misalnya Hard Rock Cafe, kenapa sih zamannya Yoris dulu press conference artis-artis top selalu di sana? Karena adalah tempat press conference yang gue desain paling nyaman dan paling fungsional. Orang mikir kok karena namanya Hard Rock. Nah sekarang baru kelihatan kan, namanya udah Hard Rock kok orang press conference-nya nggak selalu di Hard Rock. Karena mereka tidak mempersiapkan itu. Fokusnya ke panggung aja mungkin. Gitu kan, harus dipikirin. Sehingga, dan bahkan di 2 Hard Rock gue sebelumnya, gue selalu desain, kalaupun budgetnya kecil dia nggak bisa nutup Hard Rock, dia bikin press conference, orang masih bisa makan. Gitu loh. Kalau sekarang di desain yang terakhir Hard Rock ada, lu press conference, bingung lu mau duduk di mana. Ada di luar tapi panas gitu kan. Jadi intinya kalau balik lagi ke sini, ya itu sebenarnya ekosistem itu yang membuat akhirnya orang membaca itu tuh akhirnya bisa jadi nanti pasrah, ya udah baca digital. Padahal tadi gue kasih contoh Amazon aja yang menguasai 51%, tetap ngerasa bahwa secara ekosistem lu tetap harus ada toko buku fisik. Berarti I guess by the way, kalau untuk teman-teman yang di rumah yang lebih muda, majalah tuh kayak e-magazine yang nggak ada i-nya gitu ya. Gue takutnya pada nggak tahu Pak. Banyak loh yang udah, kita zaman dulu hidup dengan Hai, Kawanku, gitu ya, Aneka gitu ya. Atau kalau yang lebih belangsak-belangsak ada majalah-majalah agak dewasa gitu. Sekarang semuanya di sini Pak. Kagak ada lagi yang beli-beli begituan aja, sedikit sekali gue lihat. Benar. Nah, terakhir untuk bagian ini mungkin gue pengen bertanya, berarti tadi peran buku itu lebih, kalau dari yang gue dengar dari lu, lebih ke the experience. Ada 2 sih, ada experience, ada function. Kalau function bisa beli digital.
Oke. Iya. Tapi berarti akan tetap ada lah ya sebenarnya buku-buku ini. Cuma tinggal apakah bentuknya bisa di-adapt atau mereka kokoh nggak, gue cuma mau cetak doang misalnya gitu. Iya. Kayak buku gue sekarang 10 buku, 9 itu cetak only, 1 buku karena negara yang terjemahin, jadi itu ada versi digitalnya. Arsipnya gitu. Arsip. Arsip. Tapi buku gue belum ada. Lo mau lihat dimanapun nggak ada e-booknya. Tapi bukan gue nggak mau loh. Ya kan, tapi karena menurut gue Indonesia belum ready untuk bisnis e-book. Jadi dapatnya remah-remah. Itu bisa di-debate nanti tuh, seru tuh soalnya. Sebenarnya karena gue ngelihat cukup banyak either platform atau penulis-penulis yang memang langsung ke e-book and they make quite a good money out of it. Gue nggak tahu ya apakah maksudnya, karena kalau dulu kita dengar Good-nya berapa soalnya? ya makanya good-nya berapa itu kan bingung kan. Cuman maksudnya kalau dulu kita dengar kayak penulis sukses gitu ya, kayaknya 10 kali cetak aja tuh udah luar biasa nggak sih dulu itu? Iya. 10 kali cetak gitu ya. Dan satu cetak berarti sekitar 5.000, 3.000. Berarti cetakan ke-10 sekitar 35.000 buku. Itu udah super huge gitu kan ya gitu. Sekarang kayaknya tembus 2 cetakan itu susah ya saya ngeliatnya. Nggak tahu sih, ini bukan data ya guys. Gue cuma ngelihat Masih. dari yang sering saya lihat. Terutama karena mungkin kebanyakan penulis ini kan aktif di sosial media. Jadi mereka memperlihatkan ketika cetak ulang gitu ya. Tapi saya ngelihatnya jumlahnya nggak sebanyak dulu. Mungkin. Ya, kalau yang pasti sih terganggu pada saat pandemi, ya kan. Tapi ya harusnya sekarang habis balik dari pandemi, bioskop sudah mulai rame lagi gitu kan. Harusnya sih mudah-mudahan toko buku akan rame lagi. Hopefully. Asal tetap pada buka. Iya benar. Kemarin malah gue ngeliat Gramedia geser gitu kan. Dia ada fulfillment buat online itu. Di website-nya langsung ada fulfillment online dan sebagainya gitu. Yes. It might be a little late, tapi hopefully it's going to the right way. I Yeah. hope gitu. Nah, kalau terakhir untuk bagian ini, kalau ngomongin buku, sebenarnya gitu ya, seberapa penting sih orang baca buku menurut seorang Yoris Sebastian? Sangat penting ya, karena sama kayak gue nih dulu waktu kecil itu gue nggak suka baca buku. Paling top gue baca Tintin, jadi harus ada gambarnya. Gue baru mulai baca buku itu pas gue kerja, gitu ya. Pas gue kerja, gue jadi perlu baca buku. Dan dulu nggak ada internet. Dulu buku itu adalah jendela dunia. Satu-satunya pada saat itu. Ya. Jadi dengan gue baca buku, gue tahu bahkan pada saat gue jadi GM di usia 26 tahun, gue baca tuh gimana caranya lu jadi GM di usia muda atau pemimpin di usia muda, di mana anak buah lu lebih tua. Setidaknya dari poin-poin itu gue belajar dan gue decided mana yang gue mau ikutin, mana yang enggak. Nah sekarang memang itu kan sudah bisa banyak yang bilang dalam tanda petik tergantikan, ya kan? Trivialized. Ya, atau bahkan sekarang misalnya gue lagi bikin buku, dengan gampang gue bertanya pada AI. Iya. Ya kan, dia menjadi researcher gue. Benar. Tapi menurut gue pribadi, buku itu menjadi tetap penting kalau yang nulis itu punya gagasan terbarukan. Bahkan gagasan yang tidak ada di ChatGPT, karena ChatGPT itu hanya riset. Mentok sampai titik tertentu. Setelah dia riset, gue gunakan manusia untuk mengecek faktanya. Ini AI belum tentu benar faktanya. Benar. Ya kan, tapi lumayan menghemat waktu. Benar, waktu itu gue nge-search nama gue sendiri lewat AI, gue udah bilang pemain bola, orang gila. Nah, ya kan, jadi makanya justru sebenarnya AI itu, gue selalu bilang dari 2016 gue udah bilang, AI itu sama advanced robot akan menaikkan hakikat manusia. Lu bukan lagi dibayar untuk ngeriset doang, nyari data-data yang sebenarnya selama September 2021 ya. Iya. Nah, setelah fakta itu dapat, kita dapat jawabannya, baru, tapi di buku gue nanti yang terbaru, ataupun gue berharap dari buku-buku penulis yang lain, itu ada gagasan terbarukan. Ini bahkan bisa jadi novel, karena apa? ChatGPT bikin novel juga bisa. Benar. Iya kan? Tapi yang dibikin mahal itu adalah gagasan terbarukan apa yang lu mau sampaikan. That's the most important. Jadi memang udah bergeser. Ini bukan lagi, buku itu bukan lagi jendela dunia. Buku itu adalah gagasan terbarukan dari seorang penulis. Nah, kalau lu pengen dapat gagasan terbarukan, lu beli tuh buku. Karena biasanya gagasan itu tidak ada di internet. Ataupun kalau ada di internet,
itu sifatnya remah-remah sana sini. bingung jadinya sebenarnya mana yang benar mana yang enggak. Nah, when you believe sama authornya, lu beli bukunya karena lu akan mendapatkan gagasan yang baru. Berarti mungkin sebenarnya buku bukan jendela dunia, tapi jendela terhadap dunianya si penulis. Apa yang dia punya di kepalanya, apa yang dia punya di pikirannya disampaikan kepada kita. Makanya sekarang orang lebih banyak nyari penulisnya. Karena apa? Judul itu aja, Pak. Iya. Kebanyakan judul itu aja gitu. Tapi penulisnya yang akan menentukan isinya seperti apa gitu. Betul. Nah, part terakhir nih. Kriteria. Kita ngomong kriteria, tadi udah sempat dibahas sedikit sebenarnya gitu ya. We have seen a lot of types of bookstores ya. Gue sebut aja semuanya lah gitu, nggak apa-apa. Biar kita nggak dituduh sponsor post, gue sebut semuanya ya. Aksara tadi ya, bermain akhirnya dengan niche yang mungkin quote unquote dulu indie, buku-buku yang nggak bisa didapetin di pasaran luas. Pertama yang udah ada buku impor seingat gue Aksara, kalau nggak salah. Kemudian lama-lama buku-buku yang mungkin dicetaknya sedikit, cuma dari penerbit-penerbit indie, penulis-penulis baru itu juga masuk ke sana. Kemudian entah kenapa kesannya sorry to say this, tapi gue cuma pikiran ini high snob beauty gitu kayak. Kalau ke Aksara tuh lu cool banget men gitu. Tote bag Aksara tuh bagus banget men gitu. Kesannya gitu kan. Then we have of course Gunung Agung, what we just said. Yang nggak tahu di kepala gue Gunung Agung adalah bapaknya Gramedia gitu kesannya. Kalau Gramedia tuh seumuran gue, Gramedia ini seumuran bapak mak gue gitu. Kayak Gramedia, Gunung Agung tuh seumuran bapak mak gue yang kayak serius, yang kayaknya semua penjualnya tuh masih pakai kemeja yang lengan panjang, pakai dasi gitu. Kebayangnya di kepala gue gitu, entah kenapa. Then we have QB and Reading Room, Om Richard, yang lebih hangat, homey. Kita punya Books and Beyond yang juga homey tapi dengan settingan malls dan lain sebagainya. Kita punya, what else do we have? Kinokuniya. Kinokuniya masih ada nggak sih Mas ya? Di peak sekarang. Di peak nih ya. Ya maksudnya with a Japanese name gitu ya. Terus memanfaatkan minimalism dan banyak buku-buku Jepang yang orang nggak punya. Dan we have Gramedia yang seperti tadi mengutip Yoris, kayak mall gitu ya, banyak barang di dalamnya. Tapi almost always hustling and bustling yang gue senengnya gitu. Gue masih happy-nya itu gitu. Meskipun gue nggak tahu what did they buy, gue nggak tahu. Tapi yang pasti setiap kali gue ke Gramet, ngantri gue masih. Itu tuh gue kayak, wah ada harapan nih sebenarnya gitu. Meskipun gue nggak tahu ya mereka belinya apa, bisa jadi beli bolpen doang, bisa jadi beli permen yang di depan kasir, I don't know. Pokemon cards lebih banyak di Indomaret Pak nanti. Oh, oke, siap. Tapi kalau Gramedia, maksud gue, at least pengalaman gue di Jakarta, Medan, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung gitu, ke Gramet masih ngantri terus aja gitu. Gue nggak tahu lah, dan pembelinya cukup beragam, tua, muda dan sebagainya. Tapi menurut Yoris Sebastian, free idea, apa sih kriterianya nih? Let's say Gramedia mau bertahan terus mau kontak kami boleh gitu ya. Siapa tahu pengen ngobrol lebih jauh. Atau justru ada brand-brand toko buku kecil yang sedang membangun. Gue nggak tahu. Jujur gue tinggal di Jakarta, gue udah lama nggak pernah tinggal di tempat lain. So gue nggak tahu di luar sana keadaannya seperti apa. Terakhir gue dengar yang di Jogja apa Togamas ya kalau nggak salah itu juga tutup. Kalau saya nggak salah menyedihkan juga gitu ya. Gue nggak tahu apakah di kota-kota lain. Siapa tahu ada independent bookstore yang lagi mau naik. How do they survive? Iya. Dan ini sebenarnya jawabannya ke hampir semua retail industry ya. Ada 3 poin. Yang pertama, curation. Ini lucu banget. Zaman dulu gue sering ketemu sama orang, dia nanya, curation apa mas? Kurasi. Di bahasa Indonesia doang. Kurasi apa? Wah gimana ya masih taunya ya gitu ya. Karena dulu tuh sama sekali belum populer dan sekarang nggak kerasa mungkin udah 10 tahun gitu ya. Tapi ya itu sih salah satunya sih. Kalau istilah pressnya dulu editor speak. Iya, jadi maksudnya ini kan soal kurasi. Dan tadi di dunia digital mungkin ya kurasinya jadi editor speak. Tapi begitu kita ngomong retail gitu ya, brick and mortar gitu loh. Kurasi itu sangat penting. Makanya menurut gue even sebuah chain bookstore bisa jadi harusnya di setiap titiknya itu beda-beda. Di sini sebenarnya si kepala cabang, namanya apa ya? Kacap. Iya kan, nah kepala Store cabang manager. nih harusnya dia nih yang emang diangkat itu bukan hanya karena dia bagus manajemen, tapi karena dia
cinta dan dia bisa tentang buku. Ibaratnya kalau radio tuh musik director. Iya, MD-nya ya. Iya kan? Benar-benar. Gue baru pengen ngomong ke situ. Jadi maksudnya kurasi, ya kan? Lu mau bikin apa ya? Apa aja? Ini kan is all about curation. Makanya tadi gue bilang sebenarnya QB sama Aksara tuh ingredients-nya udah paling pas. Apalagi mereka dua-duanya yang punya kan sering ke luar negeri. Dia udah ngeliat kan di luar negeri. Nah tapi kurasinya mungkin di zaman itu masih terlalu niche. Gitu. Oh, malah terlalu niche. Ya kan, jadi akhirnya ya kalau lu mau ngejar penjualan, ya nggak ngejar tuh. Karena jumlah yang dia jual itu, kurasinya tuh terlalu sedikit. Nah tapi juga sebenarnya udah nggak zaman kalau lu semuanya sistemnya alga, apa lu mau gue ada. Karena akhirnya nggak ada kurasinya. Gue bahkan berimajinasi bisa brand yang sama-sama misalnya mau delivering inspiration, tapi di cabang-cabang itu beda. Dilihatin zonanya itu tuh daerah mana. Toko buku yang di daerah Pulau Mas harusnya beda sama toko buku yang di daerah Jaksel. Needs-nya beda. Seleranya, niche-nya, gitu, kebutuhannya. Jadi dan ini kan sebenarnya sama aja. Lo ngomong kayak Bilik Ayu, tahu nggak Bilik Ayu? Iya kan? Gila men, jualan berbagai macam produk-produk household ya, mungkin ya household sama kecantikan. Yang rata-rata semua orang penggunaannya tuh rutin, gitu kan? Di dia semua, even dia bisa buy out, ada barang yang di Sogo gitu, dia kerja sama. Barang habis apa? Modalnya apa? Bilik Ayu, kurasi kan? Dia mengkurasi, bahkan dia untuk mengkurasi itu, ada waktu itu dia pakai produk, rambutnya rontok. Gue nggak jadi jual, dan gue nggak sebutin nama brandnya, karena dia nggak mau jelek-jelekin. Yang penting mau ngasih lihat, semua produk yang gue jual ini gue kurasi dulu. Kurasinya bahkan se-ekstrim itu. Coba dulu, beli satu, wah nggak bagus, gue nggak jual. Wah itu orang trust-nya, kredibilitasnya makin naik. Ya kan, jadi ini sebenarnya jawaban untuk semua industri retail. Bukan hanya termasuk misalnya kayak supermarket dan lain sebagainya. Karena banyak kok supermarket yang tutup, banyak juga yang makin thriving gitu kan. Kita ngelihat kayak ada beberapa supermarket yang karena cuma dia yang jualan barang tertentu, misalnya dia yang impor barang-barang tertentu. Iya. Ada satu hal menarik sebenarnya, ini di luar topik, tapi kayak kalau soal supermarket, ada satu supermarket yang gua jadi go-to-nya gua kalau untuk beli bahan mentah gitu, karena di tempat dialah di pack-nya rapih. Nah iya. Jadi sampai segitunya, karena ketika gua taruh di freezer daging ayam gitu misalnya, dan dia dari awal packing yang nggak rapi, ketika gua defrost akan take more time. Iya. Itu kan juga sesuatu yang kayak hal kecil ya sebenarnya. Dan ada area yang customer-nya nggak mikirin itu. Benar. Iya kan, jadi dia sebenarnya harus nomor satu tuh kurasi. Kurasi dari produk apa yang gue mau jual. Bahkan tadi gue tarik ke Bilik Ayu yang online. Kan it's all about curation gitu ya. Dan sekarang sih sebenarnya kata-katanya sudah mainstream, tapi sayangnya banyak yang salah paham. Iya, it's easier to state than done, ya kan? Itu satu. Yang kedua, setelah lu mengkurasi produk-produk yang lu jual, yang kedua, ini juga klasik tapi gregetan ngeliatnya ya, community. Ya kan? Lu udah punya produknya, lu udah tahu target market lu bikin dia jadi komunitas. Makanya tadi, kalau gue bahkan dari dia cuman minum satu minuman Coca-Cola panas. Udah kita anggap hard rockers gitu. Gue dan it's in my eyes karena gue 14 tahun. Dia dari Coca-Cola panas naik ke minuman yang lebih mahal, nggak enak nyebutnya. Akhirnya udah buka botol. Coca-Cola dingin. Tapi intinya spendingnya tuh naik sesuai dengan gajinya dia. Dari Coca-Cola kaleng ke Coca-Cola 1,5 liter. Ya intinya gitulah ya kan. Ngerti. You build your community. Tapi karena dia udah terbiasa, jadi ya habit tadi ya. Iya. Gitu loh. Jadi you build your community. Sama kayak tadi kalau balik lagi Bilik Ayu, dia udah punya komunitasnya. Sehingga sebenarnya gue mau jual apa lagi yang komunitas gue perlu. Jadi nyambung kan, kurasi, community, bahkan bisa jadi dari community lahir ide baru buat jual apa. Sehingga lu berevolusi terus, relevan terus. Karena lu pegang komunitinya, lu nggak ngelihat itu sebagai target market. Target. Bukan. It's community. We go together. Gitu. Menurut gue mungkin bukan cuma target, bagaimanapun mereka target market. Iya. Tapi lu lihat mereka sebagai bagian karena tadi kan, lu nggak mau dia baca buku-buku misalnya yang nggak berkualitas. Nah,
di sini nih kalau lu mikirin community, karena community juga punya bank hati, bukan hanya bank duit. Ya kan? Wah gila nih dia nih. Kemarin gue kesana, gue beli buku ternyata Jelek. padahal nih gue udah beliin buku buat anak gue. Nah, mikirin community-nya. Nah, yang ketiga, convenience. Make sense. Iya kan? Gimana nih sehingga lu jangan tadi produknya udah keren-keren, community-nya udah dibangun, belinya ribet. Iya kan? Nah, itu yang lu harus mikirin. Dan disinilah sebenarnya, makanya gue taruh nomor 3, karena ya, misalnya ada yang bilang tadi kan, wah, toko buku harus di mall. Gue nggak setuju. Toko buku boleh di mall. Kalau dapat sewanya murah. Kenapa? Toko buku itu traffic generator loh. Ada bukunya di Lestari. Ada bukunya Fuadi yang baru. Ada bukunya Yoris yang baru. Orang datang. Walaupun zaman dulu sebelum pandemi, 50% juga belinya nggak sengaja. Banyak tuh yang, ini baru pertama kali saya baca buku Mas Yoris. Saya kebetulan lagi ke toko buku, ada Impulse. Ya kan? Nah, menurut gue, convenience itu lo harus bisa lihat. Ada juga yang convenience justru lo datang, parkir, beli, langsung jalan lagi. Atau titik-titik di banyak deket MRT tuh, menurut gue udah berapa tahun nih MRT belum maksimal. Berapa tahun sih MRT? 5 tahun udah? Lumayan. Pas Asian Games sudah ada belum sih? Belum ya? Belum. 2019 berarti kan? Oke. Tapi maksud gue udah sekian tahun, titik-titik yang lu turun dari MRT langsung itu masih banyak space-nya. Iya kan? Kalau ngomong convenience ya. Tapi harganya memang naik, Pak. Saya mengakui. Iya, harganya naik. Ya kan? Tapi dibandingin lu buka di mall, iya kan? Nah, beda nih kayak Hard Rock dulu ya zaman gua, XX1. Enggak, di mall itu sewa kita murah. Kenapa? Kita traffic generator. Ya, yang waktu itu gue cerita soal si coffee shop yang satu itu kan. Jadi, yang masuk di mall sampai dikasih subsidi. Nah, maksud gua apa? Oke, flagship satu di mall, selebihnya main di titik-titik, pikirin gimana convenience buat community yang mau dibentuk. Dan tadi ya, satu brand yang sama di Pulau Mas sama di Jaksel bisa jadi beda isinya beda, lokasinya beda, ya kan? Di Pondok Indah sama di gini deh, Grand Lucky SCBD sama Radio Dalam udah beda. Benar. Community-nya, ya kan? Convenience-nya beda. Sampai viral lagi kemarin di TikTok kan. Dia bilang kalau di Grand Lucky SCBD nggak ada yang ngerengek-ngerengek sama bapaknya, cuman Dedi boleh, bapaknya cuma gini. Viral, Bo. Ya kan, karena ya tadi understand your community. Lu punya kurasi yang sesuai dengan community lu, dan lu bikin dia convenience. Ada yang convenience di mall, ada yang convenience-nya di stand alone. Oke. Conclusion dari gue deh, terakhir nih mungkin ya. Pertanyaan terakhir gue lebih ke kayak gini. Habit has changed. It has. No doubt about it. Habit has changed. Reading habit has changed. Media consumption has changed. Saat ini mungkin buku adalah salah satu dari sedikit barang yang gue bisa lebih percaya influencer daripada temen gue. Karena influencer apa thought leader? For the sake of the conversation, we call them influencer because they influence you. Oke. Cuma maksud gue, buku tuh salah satu dari sedikit yang gue lebih percaya influencer. Makanan gue lebih percaya temen gue. Tapi kalau buku gue lebih percaya influencer, kenapa? Karena ada orang-orang yang memang influencer yang beneran thought leader tadi lu bilang ya, yang beneran emang sering baca buku, jadi dia rekomen. Ya kayak tadi yang lu bilang editor specs itu tadi. Kenapa? Soalnya gue tahu teman-teman gue ini baca bukunya levelnya seberapa. Gue tahu, dan kalau mereka yang ngasih tahu gue kayaknya kayak gitu. It can be both ways kan. Bisa jadi karena mereka jarang baca buku, sekalinya baca buku mereka rekomen, gue percaya banget. Atau kayak ya iyalah lu rekomen ini, orang sebelum lu nggak pernah baca gitu kan. Jadi influencers, menurut lu is there a sweet spot? Pasti ada sih jawabannya, cuman kayak is there something that we can do to make the sweet spot bigger? Untuk menggabungkan, karena bagaimanapun berarti ya yang tadi mau dibilang digital kill books atau print with books, itu di satu sisi ada betulnya sedikit gitu. Sebaliknya books need digital juga, karena even Gramedia sekarang promo kan online semua gitu. Iya. What's the utopia that we can have about this book dan bookstores? Iya, jadi sebenarnya kalau books
bisa another conversation ya. Gue udah 4 batch bikin kelas nulis, dalam 4 tahun aja itu udah beda-beda yang gue ajarin. Padahal kerangka pemikirannya sama. Jadi yang buku nanti dulu deh, soalnya panjang lagi. Tapi kalau tadi sesuai yang talk of the day kita episode kali ini kan bookstore. Iya, bookstore. Menurut gue ya udah benar sebenarnya. Bukan toko buku Gunung Agung. Kan terakhir cuman TGA. Toko Gunung Agung. Itu udah benar. Sama kayak Starbucks Coffee sekarang Starbucks doang. Gramedia juga udah nggak pakai toko buku. Udah nggak pakai toko buku. Jadi sebenarnya kita ngomong toko buku ini sudah berevolusi. Tinggal berevolusinya seperti apa. Selama tadi bisa fokus ke 3C, menurut gua peluangnya masih sangat besar. Dan jangan hanya selalu fokus satu pendekatan untuk semua. Itu yang harus diubah. Ya kan, brand itu adalah jati diri, prinsipal gitu loh. Tapi turunannya itu harusnya bisa beda-beda. Ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede. Sama kayak gue bilang di Jepang, ada yang gede banget susaya. Tapi ada juga susaya yang kecil, bahkan ada susaya yang emang medium size gitu. Jadi tergantung areanya gitu loh. Jadi buat gue, dan sangat berharap, karena gue yang waktu kecil nggak suka baca buku, sekarang jadi pencinta buku. Sayang sekali sih kalau retail space dari brand-brand yang tadinya toko buku ini tidak, bahkan gue sempat ngobrol, yuk Aksara bangkit lagi, bikin lagi Aksara retail space gitu. Jadi buat gue, yuk sama-sama belajar dan sama-sama berkreasi sehingga retail space untuk buku dan teman-temannya ini akan tetap ada secara fisikal ya. Ingat, no one solution fits all gitu ya. Even kayak toko kopi yang Starbucks itu ada tempat yang kecil, ada tempat yang gede, ada yang bersofa, ada yang tidak, ada yang berdrive-thru, ada yang tidak. Interiornya udah beda sekarang. Tadinya kan you've seen it once, you've seen it all. Yang di Jepang ada yang lokal, di Jawa Tengah ya kalau nggak salah, kita juga ada yang lokal, berbudaya, dengan segala kebudayaan dan sebagainya. It's very interesting. Oke, gue rasa itu. Yes, thank you banget obrolannya buat yang kali ini gitu ya. So hopefully bersamaan dengan semakin meningkatnya juga mungkin minat baca, juga minat dan survivabilitas. Wah, gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Tingkat kebertahanan hidup dari para bookstore juga tetap ada, because they are a strong contributor to the community. Hopefully tetap bisa jalan. Thank you banget Yor, kita nanti ngobrol lagi buat episode-episode selanjutnya, pastinya bahasan-bahasan yang lebih seru. Saya Dwi Putra. Saya Yoris Bastian. Sampai ketemu di Talk of the Day episode berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.